Halo semuanya, saya Edwin Chan dari Kompas TV. Saya lagi liputan nih di JPO Pinisi. Nah, sekarang mau ngucapin semuanya untuk belajar matematika bersama Farizal, karena matematika itu enak dan perlu. Bener ya? Pelajaran kita saat ini adalah mengenai segi 4. Yang akan dibahas adalah satu persegi panjang, kemudian kedua persegi, yang ketiga adalah jajaran lejang, yang keempat belah ketupat, kemudian yang kelima layang-layang, kemudian yang keenam adalah trapesium. Mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat segi 4. Yang pertama adalah persegi panjang ya. Nah, ini gambar segi panjangnya, persegi panjang ABCD. Sifat yang pertama adalah setiap pasang sisi yang berhadapan itu sejajar. Berarti sisi AB, AA berhadapan dengan DC, berarti dia sejajar dengan DC. Kemudian sisi AD sejajar dengan sisi BC, dengan BC ya, BC. Kemudian sifat berikutnya, sisi yang berhadapan sama panjang, berarti yang berhadapan AB sama panjang dengan DC, dan AD sama panjang dengan BC. Kemudian yang ketiga, sudut berhadapan sama besar, berarti sudut yang berhadapan ya, sudut A berhadapan dengan sudut C sama besar. Kemudian sudut B berhadapan dengan sudut D sama besar, itu sama-sama 90 derajat ya. Sifat yang keempat, semua sudut sama besar. Jadi karena semuanya 90 derajat, maka sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Begitu. Yang kelima, masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang sama. Diagonal itu garis yang menghubungkan A ke C ya. Ini kalau kita tarik ya, mudah-mudahan bisa lurus. Kita tarik A ke C. Ini membagi dua bagian yang sama nih, ADC dengan ABC. Begitu juga kalau diagonalnya kita tarik BD atau dari D ke B. Maaf Bapak nggak pakai penggaris, itu bagiannya juga sama besar ya. Sifat yang ke-6, kedua diagonal berpotongan di titik tengah masing-masing. Ini dia potongannya nih ya, kita suka huruf P ya, kita beri nama potongannya tengah-tengah tuh ya. Kemudian yang ke-7, memiliki simetri lipat sebanyak 2 ya. Ini kalau dilipat ya, kita lipat tengah, ini seret kita ini sumbu simetri lipatnya nih ya, sumbu simetrinya ini yang putus-putus. Ini berarti kita melipat kiri kanan, D bertemu dengan C, A ketemu dengan B. Nah kalau kita lipat atas bawah, maka simetri lipatnya ini yang titik-titik ini ya, putus-putus. Ini berarti kalau kita lipat D bertemu dengan A, C bertemu dengan B. Kemudian sifat yang ke-8, memiliki simetri putar sebanyak 2. Ini kalau kita putar searah jarum jam berputar ke sini begitu ya. Berarti putaran 90 derajat itu tidak bisa ya. Putaran 90 derajat tidak bisa. Yang bisa itu adalah putaran yang pertama, itu putaran 180 derajat. Putaran 180 derajat itu, maka posisi A pindah ke C, titik A pindah ke C, kemudian B pindah ke D, kemudian C pindah ke A, dan D pindah ke B.
Nah, yang bisa lagi adalah putaran 360 derajat. Putaran 360 derajat. Maka simetri putarnya jadi sebanyak 2. 360 derajat berarti dia kembali ke posisi awal. A kembali ke A, B kembali ke titik B, C kembali ke titik C, D kembali ke titik D. Itulah sifat-sifat persegi panjang. Bahasan kita selanjutnya adalah keliling dan luas persegi panjang. Ini persegi panjang ABCD, bagian yang panjang kita sebut panjang dan biasa disingkat dengan huruf P, bagian yang lebih pendek disebut lebar, biasa kita singkat dengan huruf L. Nah, untuk menghitung kelilingnya kita tinggal tambahkan aja sisinya, kan keliling itu berarti mengelilingi. Berarti AB panjang, lanjut kita kelilingi ke BC lebar, kita belok kiri CD panjang lagi, kemudian kita turun DA lebar, sehingga panjangnya ada 2, kita tulis 2P, lebarnya ada 2, kita tulis 2L. Kita gunakan sifat asosiatif, berarti 2 panjang tambah lebar. Nah, ini yang biasa dipakai untuk hitung rumus keliling. Kemudian untuk mencari luas, kita tinggal kalikan aja. Luas berarti panjang dikali lebar. Panjang kali lebar. Nah, panjangnya kita singkat P, lebarnya kita singkat L. Jadi panjang kali lebar. Selanjutnya kita lihat contoh pertama ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar seperti anak tangga. Kalau diperhatikan secermat mungkin, ini adalah bentuk persegi panjang ya. Nah, hitunglah keliling dan luasnya. Perhatikan nih, kalau kita pindahkan ini bagian yang ini, bagian ini kita pindahkan ke sini sejajar dengan ini. Nah, kemudian bagian yang kedua kita pindahkan ke sini, maka panjang ini kan 15, panjang ini juga 15. Kemudian bagian yang sini kita geser ke sini, bagian sini kita geser ke sini. Nah, berarti dari sini 40 ya. Nah, berarti kalau kita buat sketsanya seperti ini, berarti panjangnya 15 tambah 15 tambah 20, ini 50 ya. Kemudian lebarnya 40. Nah, kalau kita mau menghitung keliling ya tinggal kita menggunakan rumus tadi ya. Keliling kita singkat K, 2 kali panjang tambah lebar, berarti 2 kali 50 tambah 40. 50 tambah 40 itu 90, 2 kali 90 ya 180 cm. Nah, kalau kita menghitung luasnya kita singkat L ya, luas itu panjang kali lebar, tinggal kita kalikan panjangnya 50, kemudian lebarnya 40. 5 kali 4 20, berarti jadi 2000 cm persegi. Contoh kedua, seorang siswa berlari mengelilingi lapangan basket yang berbentuk persegi panjang berukuran 28 meter kali 15 meter. Jika siswa mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 30 kali, maka jarak yang ditempuh siswa tersebut adalah, kita jawab ya. Nah, kalau ada keterangan 28 meter kali 15 meter, itu berarti panjangnya itu 28 meter dan lebarnya 15 meter. Siswa tersebut berlari mengelilingi, berarti kita mencari keliling. Keliling kita menggunakan rumus yang tadi kita udah peroleh, 2 panjang tambah lebar, berarti 2 kali 28 ditambah 15 ya.
sama 28 tambah 15 itu 43 ya, berarti 2 kali 43 berarti kelilingnya 86 meter. 86 meter. Nah, anak siswa tersebut berlari sebanyak 30 kali, berarti jarak yang dia sudah tempuh tinggal kita kalikan 30. 30 kali 86 meter itu berarti 2580 meter. Nah, ini kalau kita jadikan kilometer ke meter itu kan 1000 ya. Dari meter ke kilo berarti dibagi 1000, jadi 2,58 kilometer. Nah, kalau kita mau cari luasnya, luas lapangan basket tersebut tinggal kita kalikan. Luas itu panjang kali lebar, berarti 28 dikali 15. Itu berarti 420 meter persegi. Contoh ketiga, sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran 34 meter kali 16 meter. Nah, di sekeliling kebun akan ditanam pohon mangga dengan jarak antar pohon itu 2 meter. Banyak pohon mangga yang dapat ditanam adalah, kita hitung dulu ya. Nah, kalau ada ukuran 34 meter kali 16 meter, berarti panjang kebun itu ya 34 meter. Lebarnya berarti 16 meter. Kalau dibilang di sekeliling, berarti kita menghitung keliling. Keliling sama dengan 2 panjang tambah lebar. Berarti 2 panjangnya 34, lebarnya 16. 34 tambah 16 itu 50 ya, berarti 2 kali 50. Berarti kelilingnya 100 meter. Nah, kalau di setiap keliling mau ditanami pohon dengan jarak 2 meter tiap pohon, berarti banyak pohon kita bagi ya, 100 meter kita bagi 2 karena jaraknya kan 2, berarti 100 dibagi 2 itu 50. Berarti pohon yang bisa ditanam sebanyak 50 pohon. Nah, kalau kita jaraknya nanti jadi 4, tinggal kita bagi 4 dan seterusnya begitu ya, tergantung dengan jaraknya. Kadang-kadang juga tidak ditanam pohon tapi mau dipasang lampu taman, sama aja ya soal-soal seperti ini. Sampai di sini pelajaran kita pada kali ini, mudah-mudahan bisa dimengerti dan ada manfaatnya. Jangan lupa di like, subscribe, share, and comment channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.